jorok, dengan bau, dengan ya macam-macam lah kekurangannya. Lah kok jenengan malah milih peternakan Pak sebagai kerja sampingannya? Ya itu tantangannya itu karena memang image di masyarakat itu ternak itu kok ngarit gitu ya, ngarit terus bau kan, terus kotor tempatnya. Tapi kita sekarang anak-anak muda harus berinovasi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya guys. Kali ini saya masih berada di Braja Selebah. Saya akan review sebuah kandang atau tepatnya seorang peternak yang di sini beliau menggunakan kandang yang minimalis ya guys. Kandang praktis, ekonomis, tapi irit biaya, dan akan saya tampilkan di episode sesudah video ini ya guys. Jadi saya akan kupas tuntas bagaimana cara beliau beternak, bagaimana sistemnya, apa basic beliau. Nah kita akan korek-korek, kita akan kupas tuntas di dalamnya. Ikuti terus, jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari saya. Dan lagi guys, di sini saya akan tanya karakter peternaknya. Kenapa kok milih beternak kambing? Sementara basicnya bukan di sini. Oke guys, ikuti ya. Kita ngobrol-ngobrol ya guys dengan sang owner ya guys. Halo Pak, permisi Pak. Ya. Gimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah. Pak, ini jenengan ini memulai usaha ini udah lama belum Pak? 2 tahun. 2 tahun. Nah, karena sudah 2 tahun, saya pengen kenalan dulu. Ini dengan Bapak siapa? Pak Sukianto. Pak Sukianto. Pak Sukianto ini alamat lengkap di Braja Gemilang, Kecamatan Braja Selebah, Lampung Timur. Lampung Timur guys, tetap Lampung Timur. Basicnya peternakan. Untuk memulai beternak ini Pak, jenengan dulu berapa ekor Pak? Saya beternak mulai 8 ekor. 8 ekor. 7 indukan, 1 pejantan. Gitu. Itu di tahun pertama. Tahun pertama. Nah, terus kandangnya juga masih darurat. Maksudnya? Nah, masih belum bikin kandang permanen. Ya permanen. Nah, akhirnya karena sudah mulai beranak, kita sudah akhirnya bikin kandang. Terus kita menggunakan sistem minimalis ini supaya karena tempat yang begitu sempit gitu, supaya kita tetap bisa beternak di lahan yang sempit gitu. Gitu. Pak, ini jenengan ini jenisnya kambing apa ini Pak? Rambon ini. Rambon ya? Rambon. Guys, ini rambon guys. Dan rambonnya luar biasa nih, super nih guys. Ini udah termasuk jumbo nih guys. Ini untuk satu pacak sama indukan dicampur kenapa Pak? Karena ini udah masa untuk dia diperkawinkan ya, dikawinkan. Ini makanya dicampur. Oh, jadi kalau udah waktunya kawin dicampurkan satu tempat gini Pak ya? Ya. Jadi nggak diturunin Pak? Nggak diturunin, cuman dibongkar sekatnya aja. Sekatnya aja. Kalau bisa, kadang-kadang bisa campur 3-4 indukan. Satu ruangan. Satu ruangan ini. Oh gitu guys, ya. Ini bisa 1, 2, 3, 4 dibongkar sekatannya, dicabut, biar mereka kawin sendiri, kawin alami Pak ya? Alami. Kawin alami. Sistemnya alami. Jadi karena kita keterbatasan waktu kan nggak bisa tahu ini nanti pas waktunya atau tidak kan gitu. Gitu. Lalu Pak, basic jenengan ini apa Pak? Ya kalau mengatakan basic sebenarnya di mebel sih, di tukang mebel ya. Oh, pantes nih kandangnya keren nih guys. Semua disuguh guys ini. Nah, ini bedanya guys kita dengan yang bukan basicnya guys. Kalau yang sudah punya skill di sini di mebel, ya tahu sendiri guys. Disuguh guys. Cakep loh guys, disuguh semua. Keren guys. Tapi kita bahas di episode yang lain guys untuk kandangnya. Kali ini kita kumpas tentang peternakan beliau. Pak, peternakan ini kan terkenal dengan jorok, dengan bau, dengan ya macam-macam lah kekurangannya. Lah kok jenengan malah milih peternakan Pak sebagai kerja sampingannya? Ya itu tantangannya itu karena memang image di masyarakat itu ternak itu kok ngarit gitu ya. Ngarit terus bau kan. Terus kotor tempatnya. Tapi kita sekarang anak-anak muda harus berinovasi. Tuh. Bersih Pak ya. Bersih bener nih teman-teman. Bersih tempatnya ya. Tuh, jadi sanitasi
itu kunci utama sebuah peternakan agar apa, kambingnya sehat. Gitu guys. Jadi jenengan rubah image masyarakat itu Pak ya. Ya, supaya orang menghilangkan image bahwa kotor dan ngarit itu loh. Kan karena kalau anak-anak muda sekarang kan mungkin agak gengsi ya ngarit itu ya. Betul Pak. Nah, tapi kita sekarang sudah kemajuan teknologi ini, kita bisa bikin pakan. Konsep fermentasi bisa, silase bisa. Kita ada pakan tambahan dan kita menggunakan limbah toh. Iya. Limbah pabrik seperti onggo. Oh, onggo Pak ya. Jenengan menggunakan onggo ini Pak ya? Onggo ya. Oh, ini guys, onggo ini limbah pabrik. Tepatnya limbah tepung tapioka atau singkong gitu ya guys. Di Pulau Jawa disebutnya gamblong. Gamblong. Pak, fermentasi sendiri itu bahannya apa aja Pak? Bahannya bisa macam-macam. Daun singkong bisa, daun sengon bisa, daun nangka bisa, semua jenis hijauan kita giling, kita proses dengan menggunakan prebiotik. Prebiotiknya itu kita menggunakan skobia. Terus kita tambah juga pakai obat cacing, kita menggunakan extragro. Artinya di dalam fermentasi itu sendiri sudah banyak apa kandungan yang sangat manfaat buat hewan ya Pak? Ya itu nanti kan kita ada tambahan lagi dedak. Ya tambah lagi mungkin kalau bisa jagung giling. Oh gitu. Terus kita tambah pakai mineral. Loh Bapak ini hidup di desa, tapi ala peternakannya ini udah ala modern loh Pak. Ini udah bagus ini. Lalu Pak, pertanyaan saya yang paling mengganggu pikiran. Dengan pakan yang seperti ini, apakah masih bisa untung Pak? Kalau kita hitung masih untung, karena kalau kita yang sibuk, kita yang punya pekerjaan lain, karena ternak ini ya satu memang untuk sambilan, hiburan, tetapi juga penghasilan gitu loh. Tapi kan, nah itu makanya kita punya basic yang khusus di pertukangan mebel. Nah akhirnya pakan ini kita pakai pakan fermentasi. Kita sudah hitung untuk perharinya itu masih ketemu, karena kambing satu paling mahal itu kan 2.000. Iya betul. Itu untuk kambing satu. Nah itu kita masih ketemu. Apalagi kalau kita manfaatkan kohenya. Kohe ini Pak ya. Nah kohenya ini kita fermentasi. Lalu dijual Pak. Dijual itu per karung itu gitu. Udah harganya beda dengan yang tidak difermentasi. Kalau yang tidak difermentasi harganya? Harganya mungkin kalau di Lampung Timur ini pasarannya 12.000 sampai 15.000. Cuman. Ya itu. Lalu kalau difermentasi itu bisa 25.000 sampai 30.000. Masya Allah. Jadi artinya Pak, dari kohe yang difermentasi ini sendiri bisa dikembalikan jadi buat beli pakan Pak ya? Ya makanya ini dengan konsep yang pakai lubang ini kita panen seminggu sekali, kita ambil, kita langsung angkat ke proses fermentasi. Oh kita proses sendiri Pak ya? Jadi gitu guys, peternak modern itu yang bisa menekan biaya produksi, biaya pakan. Walaupun kita tetap menggunakan uang, tapi uang itu putaran dari pemanfaatan kohe yang difermentasi gitu guys. Keren loh guys ini guys. Ini contoh keren ini guys. Profil beliau ini perlu dicontoh. Karena apa? Selama ini pemikiran masyarakat kohe ya cuman kohe gitu, cuman kotoran. Jadi di tangan Bapak Suki ini ya punya nilai duit guys, ekonomisnya guys. Jadi Pak, jenengan untuk penghasilan selama 2 tahun ini sudah ada rasanya belum Pak? Ya yang dirasakan yang jelas kita sudah punya kandang. Kandang ini udah beli modal belum kira-kira nih? Kandang, terus mesin, giling, terus peralatan kita udah kembali modal lah ya. Dan kita masih punya ternak ini. Ya. Artinya ini ternak ini sudah untungnya Pak ya? Udah untungnya ya? Karena modalnya udah kembali Pak ya? Kembali. Bahkan sudah dapat duit lagi tambahan. Keren guys, keren. Nah, ini loh guys. Jadi masyarakat itu harus seperti itu guys ya. Teman-teman harus seperti itu. Jangan kayak mie instan. Masak hari ini, makan hari ini, jangan. Usaha itu butuh proses Pak ya? Butuh proses. Dan itu harus sabar, tekun, dan kita harus juga cermati lah. Nah, karena setiap waktu ada perubahan kan. Teknologi itu di peternakan semakin maju. Jadi tentunya saya sarankan anak-anak muda ini supaya tertarik terhadap
ternak ini. Nah ini Pak, ini saran-saran buat anak muda Pak, supaya semakin cinta dengan peternakan. Peternakan. Sarannya apa Pak? Sarannya karena di Lampung ini masih banyak juga limbah-limbah Pertanian yang begitu banyak, melimpah, ya dimanfaatkan untuk ternak. Dengan cara kita fermentasi itu akan lebih bagus dari segi kualitas pakan, dan itu juga akan mempermudah kita dalam beternak, artinya tidak memproses waktu untuk ternak. Nah itu keren. Jadi beliau ini guys bener-bener keren loh guys. Nah ini pakan fermentasinya nih guys. Nah, ini onggoknya guys. Jadi seperti itu teman-teman. Pak jenengan kenapa toh Pak? Kok milih peternakan gitu loh? Saya kan yang itu Pak. Ya karena kita kerja di rumah di pertukangan ini. Kita kan ada sela waktu untuk istirahat. Nah kita pagi itu kita ngurusi ternak, terus kita kerja. Nanti siang istirahat itu kita ngurusi lagi ternak, kasih makan siang itu sambil ada hiburan. Gitu. Ya konsepnya hiburan. Tetapi menghasilkan. Hiburan yang menghasilkan. Keren guys. Jadi ini yang perlu digarisbawahi guys. Hiburan tapi yang menghasilkan. Gitu. Pak lalu jenengan ini keputusan ngambil sebuah peternakan ini hanya sekedar mengambil atau emang sudah ada hitungan sebelumnya? Ternak itu bisa dilakukan dari anak yang masih artinya umur SMP itu sampai orang tua. Ternak ini pekerjaan yang agak lebih mudah lah daripada pekerjaan yang lain. Karena sekarang konsep modern ini kan pakan sudah pakai fermentasi, udah digiling. Nggak harus tiap hari ngarit. Tidak harus ngarit. Dengan ngarit itu kan masih ya kalau orang sudah usianya tua kan ya susah gitulah. Tuh, kalau yang masih anak-anak juga kasihan gitu. Artinya sekarang sudah konsep modern ternak ini. Makanya itulah mengapa peternakan ini menjadi tertarik orang ke ternak, karena ternak ini bisa dibikin usaha yang tidak menguras waktu sebenarnya. Kita cek Pak makan fermentasinya Pak. Monggo. Enggak. Oke guys, jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya ya guys, agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari saya. Kita akan cek pakan fermentasinya ya guys. Ini stok beliau guys. Banyak bener, ada 4 blong dan 1 plastik. Ini bisa untuk 2 bulan. Kita lihat dulu Pak. Ini fermentasi Pak ya? Fermentasi ini. Fermentasi. Jadi ini bukan silase loh Pak ya? Fermentasi. Fermentasi. Ini guys, ciri-cirinya seperti ini, hijau menguning ya. Ini pasti jadi. Ini harum guys, aromanya luar biasa kayak tape. Ini sudah 3 bulan. Ini 3 bulan Pak? 3 bulan. Sudah 3 bulan. Ini prosesnya sendiri berapa hari Pak? Prosesnya paling cepat itu biasanya 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu baru kita bisa udah mateng lah. Udah mateng ya. Proses fermentasinya udah siap. Artinya kalau kita giling hari ini, seminggu kemudian sudah bisa dipakai. Bisa dipakai. Oh ini sama Pak? Ini sama, cuman ini sebelum habis kita sudah bikin, jadi ini nanti itu habis ini udah bisa. Oh jadi buat fermentasi ini sebelum habis sudah stok dulu Pak ya? Ya stok dulu supaya. Jadi sana sudah habis, ini sudah matang. Ini udah jadi. Udah jadi. Tanda-tandanya ini sudah jadi. Ini kan plastik ini kalau baru ini ngembung, ngembung besar nih. Ya. Kenceng. Nah ini udah mulai turun, udah menguap ini. Berarti ini gas-gas cyanidanya udah mulai jadi air ini. Nah itu guys. Jadi gas cyanida itu guys, itu yang teman-teman lain mengatakan itu racun. Nah itu racun cyanida jadi gas. Maka kalau difermentasi tertutup seperti ini jadi air. Nah setelah jadi air maka racunnya hilang, toksin yang menjadi bakteri bau bagus guys, seperti itu. Karena di sini menggunakan fermentor Pak ya. Fermentornya apa Pak? Fermentornya kita menggunakan Scubia. Oh gitu guys. Jadi seperti itu. Nanti akan kita review mesinnya guys ya. Kita bahas yang ini dulu. Oke Pak, kita ke kandang lagi Pak. Jadi pakan kambing beliau itu guys praktis, bener-bener praktis. Nah ini masih penuh. Pak ini kok kosong Pak? Kosong, ini baru dibongkar. Baru dibongkar. Habis 2 bulan yang lalu. Oh ini waktu yang ngisi lagi sebenarnya ya? Ya ini mau ngisi lagi penggemukan sebenarnya. Ini. Kalau bisa, cuman karena ini waktunya
masih banyak kesibukan jadi belum bisa ngisi nih yang sebelah. Nanti diisi buat persiapan Idul Adha nih. Idul Adha. Tepat ini buat kurbanan. Ini kalau ngisi nih, hasil dari tempat kita sendiri atau cari di pasar, Pak? Kalau sementara ini kita ngisinya cuma dari breeding sendiri. Breeding sendiri. Nah, belum kita belum ngambil dari luar. Karena waktu. Kita kesibukan jenengan ya. Kesibukan ya. Sebenarnya sih sekarang sudah enak sih konsepnya, kita di pasar ada atau di supplier besar juga ada sih. Banyak Pak, untuk ngisi kambing banyak. Admin Indra Palupi siap ngisi. Jadi gitu. Pak, hasil jenengan ini kalau dikalkulasi per bulannya dari kambing sendiri ini bisa ketemu berapa, Pak? Kalau dihitung secara detail itu ya kita bisa, ya kalau untuk indukan 10 indukan ya, itu 10 kita saja bisa punya penghasilan ya mungkin sekitar 1 sampai 1,5 juta lah per bulan, Pak, kalau dihitung ya. Kalau dihitung. Artinya peternakan itu sendiri bisa diraba lah, Pak, keuntungannya bisa, ya. Artinya kan kalau ada peternak yang ingin memulai usaha itu biar nggak ragu lagi gitu loh, Pak. Kenapa? Peternak pemula rata-rata kan punya modal 50 juta, 20 juta, mau terjun nggak berani karena belum tahu hitung-hitungannya, Pak. Gitu. Jadi kalau dengan punya indukan 10 ekor, artinya per bulan kita bisa mendapatkan kurang lebih berapa tadi? 1,5 juta sampai 1,5 juta lah. 1,5 juta artinya kalau pengen lebih dari itu ya modal ditambah, Pak, ya. Kalau indukannya banyak kan bisa makin banyak. Nah, gitu, guys. Kalau pengen punya penghasilan 15 juta, 100 indukan, guys. Kapasitas tambah. Gitu dulu, guys, ya. Mungkin ini informasi baik buat jenengan semua, buat teman-teman semua, buat sahabat semua. Karena sistem beliau ini sangat praktis, enggak ngarit, guys. Nah, ini yang disebut peternakan tanpa angon, tanpa ngarit, tapi beli dengan putaran fermentasi kohi. Gitu ya, guys. Gitu, Pak, ya. Nah, semoga ini manfaat buat saya, buat penonton, buat jenengan. Peternakan jenengan semakin berkembang. Amin. Nah, saya terima kasih sudah diajak bincang-bincang nih, Pak. Saya mohon pamit. Permisi, Pak. Oke, guys. Saya mau permisi dulu, guys, ya. Kita pamit dulu, kita akan pulang. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.